hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu samii'il alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan maupun akhwat sekalian yang insyaallah pada sore hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita tentang tafsir surah Al-Baqarah yang kita sudah memasuki ayat yang ke-40 pada sore hari ini, di mana Allah Ta'ala berfirman, Ya Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku limpahkan kepada kalian, dan sempurnakanlah perjanjianku, maka aku akan tunaikan perjanjian kepada kalian. Wa iyaya farhabun, dan kepadakulah kalian hendaknya merasakan takut. Ayat ini, kata Syekh Muhammad Utsaimin, berisi panggilan kepada Bani Israel. Pada kata Bani Israel ada dua kata, yaitu Bani dan Israel. Bani ini hampir sama ketika kita mendengar kata Bani Adam. Berarti artinya anak-anak keturunan Nabi Adam. Maka demikian pula kata Bani Israel berarti anak-anak keturunan Israel. Ya, anak-anak keturunan Israel. Siapakah Israel di sini? Maka Israel adalah laqab Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim al-Khalil. Dia adalah panggilan, ya, panggilan kepada atau untuk Nabi Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim, yaitu cucunya Nabi Ibrahim, juga seorang nabi, yaitu Nabi Yaqub. Nah, panggilannya adalah Israel, yang maknanya, ya, menurut sebagaimana yang dikatakan bahwasanya makna Israel artinya Abdullah, artinya hamba Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala memanggil anak-anak keturunan Nabi Yaqub, ya, anak-anak keturunan Nabi Yaqub. Dan di sini, ya, mencakup di sana adalah, ya, mencakup Yahudi, Nasara, dan rasul-rasul yang Allah utus kepada mereka. Dari kalangan mereka juga. Panggilan ini walaupun bersifat umum, yaitu mencakup Yahudi dan Nasrani, namun konteks dari ayat ini, ya, karena ini berada di zaman Nabi SAW, maka tentulah konteksnya bukan untuk Yahudi dan Nasara pada semua masa. Maksudnya sebelum Nabi Muhammad, tidak. Jadi bukan
Konteksnya untuk Yahudi dan Nasrani di masa misalnya sebelum Nabi Muhammad. Tetapi panggilan secara khusus berkenaan kepada kaum Yahudi dan Nasrani, kaum Nasara yang ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih secara khusus bahwasanya surat ini adalah surat Madaniyah, ya, surat Madaniyah yaitu berarti ya turunnya di Madinah. Maka konteks atau anak keturunan Nabi Bani Israel, Nabi Yakub yang dimaksudkan adalah kabilah Yahudi yang ada di Madinah. Dan ini ada 3, yaitu Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Ketiga kabilah Yahudi ini dikategorikan, dimasukkan dalam Bani Israel. Ya, dikategorikan sebagai Bani Israel. Yang mana ketiga kabilah Yahudi ini, ya, itu Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah, mereka sudah lama menempati kota Madinah. Dan mereka menunggu-nunggu kedatangan seorang nabi yang mereka mengetahui bahwasanya nabi itu akan apa? Akan datang ke kota Madinah dan mereka akan mengimaninya dan akan mengikutinya dan akan mengikuti nabi tersebut. Akan tetapi lakin lamma ja'ahum ma'arafu kafaru bihi. Akan tetapi ketika nabi tersebut datang kepada mereka dengan ciri-ciri seperti yang sudah sangat mereka kenal, bahkan mereka lebih mengenal nabi tersebut dibandingkan anak-anak mereka sendiri. Sebagian Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, ya, pada juz yang kedua, ya, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum yaktumul haqqa wa hum ya'lamun. Ya, dan ada orang-orang yang telah kami berikan kitab, yaitu kaum Yahudi. Mereka itu mengetahui keberadaan dia, yaitu keberadaan Muhammad SAW, seperti mereka mengetahui anak-anak mereka. Namun mereka menyembunyikan kebenaran itu. Dalam keadaan mereka tahu bahwa Nabi yang datang kepada mereka ini adalah Nabi Muhammad SAW, persis seperti yang mereka kenal dalam kitab-kitab mereka. Kafaru bihi. Namun apa yang terjadi ketika datang Nabi tersebut, yaitu Nabi Muhammad SAW, kepada mereka di kota Madinah? Kafaru bihi. Mereka, ya, mengingkarinya. Padahal cirinya sudah sangat persis dengan apa yang mereka ketahui dalam kitab-kitab mereka. Maka Allah panggil kepada Bani Israel dalam konteks ini adalah kaum Yahudi. Ya Bani Israel. Mungkin kalau kita mengatakan dengan bahasa yang agak keteknis, wahai kaum Yahudi yang menempati kota Madinah. Nah begitu kan. Ada 3 kabilah tadi, Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Ingatlah nikmat-nikmatku, artinya seluruh nikmat. Ya. Ingatlah itu dengan cara kalian mensyukurinya dengan hati-hati kalian, mensyukurinya dengan nikmat, dengan lisan-lisan kalian, mensyukuri nikmat itu dengan, ya, anggota-anggota badan kalian. Yang demikianlah bahwasanya bersyukur kepada Allah itu mencakup 3 perkara ini, yaitu dengan hati, lisan, dan anggota badan. Dan kita sudah bahas berkali-kali, ya, bagaimana aplikasi bersyukur melalui hati, melalui lisan, dan melalui anggota badan. Gak ada salahnya kita sedikit murojaah di sini, ya. Dan ini harus satu paket. Tidak boleh hati saja bersyukur, lisan tidak, atau lisan bersyukur, hati tidak, atau lisan dan hati bersyukur, anggota badan tidak. Ya, harus satu paket. Ketiga-tiganya harus ada, baru dikatakan seorang itu bersyukur. Bersyukur dengan hati, yaitu apa? Hati ini mengakui, menyatakan, dan menyandarkan bahwasanya seluruh nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai terbetik dalam hati bahwasanya, oh ini saya dapatkan karena saya. Ya, kalau sedikit dalam ungkapan bahasa Sunda itu,
Saheula atuh aing teh gitu misalnya. Nah, ini sudah kufur nikmat. Walaupun hanya diucapkan di dalam hati. Lisan mungkin mengatakan alhamdulillah, gitu kan? Apa arti alhamdulillah? Hanya kebiasaan. Segala puji milik Allah, tapi dalam hatinya berkata seperti tadi. Siapa dulu? Saya gitu loh, misalnya kan begitu. Aku gitu loh, misalnya. Itu sudah gagal dalam bersyukur. Itu dalam hati. Jadi harus mengakui bahwa nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dengan lisan, itu menyanjung Allah Subhanahu wa taala. As-sana'u 'ala Allah Subhanahu wa taala 'ala ni'ami. Itu menyanjung, memuji Allah Subhanahu wa taala ya atas nikmat yang telah dia dapatkan. Itu dengan ucapan ya terima kasih ya Allah, atau segala puji hanya milik-Mu ya Allah. Lakal hamdu walhamdulillah, seperti itu. Nah, ucapan hati itu adalah, ucapan lisan ini adalah ungkapan dari hati yang jujur. Ketika dia mengaku nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka seyogianya Allah saja yang pantas dipuji. Dia tidak berusaha untuk mencari untuk memuji dirinya atau agar orang lain memuji dirinya. Itu dia hilangkan jauh-jauh sebagai apa? Bentuk pengamalan bersyukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila seseorang telah berhasil pada tataran ini, pada tataran hati, pada ranah lisan, dan ini juga dua perkara ini tidak mudah gitu kan? Bukan perkara mudah. Maka tidak berhenti sampai di situ. Nikmat yang sudah dia akui bahwa itu datang dari Allah, kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang dia dapatkan dan dia rasakan tadi, maka dia harus gunakan nikmat-nikmat tersebut dalam rangka mentaati sang pemberi nikmat, yaitu Allah Jalla wa Ala. Jadi isti'malun ni'mah li ta'atil mun'im. Itu menggunakan nikmat-nikmat tersebut dalam rangka untuk mentaati sang pemberi nikmat, Allah yang maha baik kepada dirinya. Sehingga amal bersyukur ikhwas sekalian, ini bukan amalan yang ringan sebenarnya. Kita tidak cukup hanya mengatakan alhamdulillah segala puji Allah Subhanahu wa taala. Tidak, dia harus satu paket. Harus melibatkan hati, lisan dan anggota badan. Bahkan hari-hari ini ucapan alhamdulillah itu di Indonesia ya, itu bukan saja diucapkan oleh orang Islam saja. Orang dulu Islam pun juga kalau ditanya gimana kabarnya, alhamdulillah baik. Padahal bukan muslim. Muslim. Saya pernah ya waktu itu belanja ya, keperluan lah. Kemudian ada pedagang yang lain yang sudah sangat dekat dengan si pedagang tersebut. Ya, ditanya gimana kabarnya? Nah, si pedagang menjawab, alhamdulillah saya gitu. Padahal bukan muslim. Karena jelas-jelas di lehernya ada kalung dengan menggunakan salib di situ. Jelas bukan muslim. Mengucapkan alhamdulillah. Makanya saya sering introspeksi gitu ya. Apa yang membedakan alhamdulillah kita dengan mereka gitu pada hari ini? Apa yang membedakannya? Yaitu apa? Kejujuran kita dalam berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Diawali dengan hati kita dulu. Bahwa kita betul memuji Allah itu karena didasari kejujuran kita bahwa memang Allah yang memberikan nikmat yang ada pada kita. Namun dua perkara ini saja sudah tidak mudah. Ada PR berikut yang terakhir adalah apa? Kita harus gunakan nikmat itu untuk mentaati dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pun juga bukan perkara mudah. Ya, buktinya Allah Subhanahu wa taala ingatkan Bani Israel yang telah mendapatkan berbagai macam nikmat, baik nikmat agama maupun nikmat dunia kepada mereka. Ya. Nikmat agama telah datang kepada mereka, ya nabi dan rasul. Nikmat dunia Allah berikan kemudahan mereka untuk apa? Memiliki keuntungan duniawi. Mereka terkenal pandai dan berdagang. Ya, kekayaan mereka banyak. Bahkan sampai hari ini kan kalau kita lihat keturunan Yahudi itu, hari ini mereka banyak yang berhasil. Maka Allah ingatkan mereka. Dan secara umum, ya manusia memang diuji dengan kelebihan harta mereka. Ya, karena tidak mudah ketika seorang Allah bukakan dunia. Tidak mudah kemudian mereka bisa mengendalikan nikmat-nikmat dunia mereka tersebut untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
yang diwujudkan dalam mereka gunakan nikmat-nikmat tersebut untuk semakin mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah ingatkan Bani Israel, wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-nikmatku, baik nikmat dunia maupun nikmat agama yang telah aku limpahkan kepada kalian. Nah, ini Allah menyatakan aku kepada kalian, menunjukkan bahwasanya semua nikmat itu murni Allah yang memberikan. Ya, maka kita lihat dalam surah Al-Fatihah kita telah menyatakan apa? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Allah mengajarkan kepada kita untuk nikmat itu sandarkan semata-mata hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apapun nikmat yang ada pada kalian, maka itu semua datangnya dari Allah Jalla wa ala. Ya. Allah sebutkan itu dalam surat An-Nahl ayat 53. Setelah Allah Subhanahu wa taala ingatkan Bani Israel akan nikmat-nikmat yang telah Allah limpahkan kepada mereka tersebut, maka Allah menyuruh mereka pada perintah yang kedua, yaitu wa'aufu bi ahdi. Tunaikanlah, penuhilah janjiku. Ya, maksudnya perjanjian kalian kepadaku. Apa perjanjian itu? Berupa apa? Yaitu berupa, ya Allah sebutkan dalam surah Al-Maidah 12. Walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israil wa ba'asna minhum isna asyara naqiban wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus salata wa ataitumuz zakah wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasana la ukaffiranna ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengambil perjanjian. Sungguh Allah telah mengambil perjanjian kepada Bani Israel, di mana Allah telah mengangkat dari mereka 12 pemimpin. Ya. Allah berkata, sesungguhnya aku bersama kalian jika kalian menegakkan salat, menunaikan zakat, dan kalian beriman kepada Rasulku dan menolong para Rasul tersebut, dan juga kalian meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan apa? Hapuskan, gugurkan kesalahan-kesalahan kalian wahai Bani Israel. Dan Allah, ya kata Allah, aku akan betul-betul masukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai. Jadi ada 4 perjanjian yang Allah buat kepada Bani Israel. Yaitu apa? Agar mereka menegakkan salat. Yang kedua menunaikan zakat. Yang ketiga beriman kepada para rasul yang Allah utus kepada mereka, ya, dan menolong para rasul tersebut. Dan yang keempat apa? Memberikan pinjaman yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Berupa sedekah-sedekah dan seterusnya. Bila kemudian mereka menunaikan 4 perkara yang disebutkan tadi, maka Allah Subhanahu wa taala berkata, "Aufu bi ahdikum," dan aku akan apa? Aku akan tunaikan janjiku kepada kalian. Yaitu bahwasanya apa? Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan kesalahan-kesalahan mereka, ya, di dunia, dan kemudian di akhirat Allah akan masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Ayat itu ditutup dengan firman-Nya, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa iyaya farhabun," dan kepadakulah hendaknya kalian merasa takut. Ya, ini masa arhabun, ya. Ar-rahbah itu syiddatul khauf, yaitu rasa takut yang sangat tinggi atau puncak rasa takut. Ya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kalian, ya, hendaknya takut. Itu dengan takut yang sebenarnya. Pada takut yang puncak, pada ketakutan yang luar biasa, maka itu hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ayat tersebut memberikan beberapa faedah. Faedah yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghadirkan sebuah dialog dengan lafaz langsung kalian. Di sini kan Allah memanggil wahai Bani Israel. Ya. Ingatlah. Nah, ini Allah mengajak langsung, memanggil langsung Bani Israel. Ya. Dengan dalam konteks seperti itu, maka ini ada dua jenis.
dimaksudkan pemanggilan. Yang pertama adalah agar yang dipanggil itu lebih perhatian. Kan misalnya ada 10 orang, kemudian kita menyampaikan 10 orang itu dengan kalimat umum. Kemudian kita panggil 1 orang, berarti apa? Berarti agar yang 1 orang ini ya, itu lebih perhatian. Atau bahkan misalnya 10 orang itu kita panggil semuanya. Ya, wahai kalian ya orang yang 10 misalnya. Maka ini kegunaannya adalah untuk apa? Untuk agar mereka lebih perhatian. Ya. Atau apabila dari 1 dari 10 maka yang 1 ini harus lebih perhatian dan seterusnya. Ketika dipanggil secara langsung. Atau ya pemanggilan itu ya secara langsung digunakan untuk sebagai sebuah apa? Ya. Sebuah perintah. Ya. Sebuah perintah. Jadi pemanggilan itu bisa mengandung agar itu perhatian, bisa juga sebagai sebuah apa? Sebuah perintah yang harus segera dilaksanakan. Ya, perintah yang harus segera dilaksanakan. Nah, kaum Bani Israel Allah panggil secara langsung, ya, itu agar mereka segera melaksanakan perintah karena mereka mengetahui tentang kerisalahan Nabi Muhammad SAW. Dan bahwasanya risalah Nabi itu benar adanya. Yang mana pengetahuan ini tidak didapatkan, di mana pengetahuan ini sudah mereka miliki dan tidak dimiliki oleh kaum yang lain. Ya. Tidak dimiliki oleh kaum yang lain. Maka dipanggil agar mereka segera melaksanakan, mengamalkan ilmu yang telah mereka ketahui. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, walaupun konteksnya ini adalah kaum Yahudi, ya, untuk diingatkan tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala, tapi ya maksudnya ini berkaitan umum. Ya, karena ada sebuah kaidah dalam ilmu tafsir, al-ibratu li umumil lafaz la bi khususis sabab, ya. Al-ibrah li umumil lafaz la bi khususis sabab. Ya. Penilaian itu dilihat dari keumuman lafadznya, bukan karena sebab khususnya. Ini konteksnya untuk kaum Yahudi, tapi berbicara tentang mensyukuri nikmat, ini berlaku untuk Yahudi dan juga untuk selain mereka. Ya. Hanya saja karena ini konteksnya di Madinah, maka ini lebih dikuatkan. Mereka untuk lebih memperhatikan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka. Nah, apa faedah dari Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti ini, ya, adalah bahwasanya di antara cara ya kita berdakwah adalah apa? Mengingatkan manusia atau kepada seseorang akan nikmat yang Allah telah berikan kepada dirinya atau kepada mereka agar mereka mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang dengan kalau misalnya mereka ingat akan nikmat-nikmat Allah kepada mereka, maka akan tumbuh rasa cintanya kepada Allah Azza wa Jalla, dan rasa cinta ini akan membawa dirinya untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia bisa jadi lupa, ya, lupa bahwasanya ketika mereka mendapatkan nikmat-nikmat yang banyak, ya, yang mereka terima dari Allah Subhanahu wa taala, mereka bisa jadi tidak sadar bahwasanya nikmat itu Allah yang memberikannya kepada mereka. Maka diingatkan tentang pemberian nikmat yang itu dari Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan harapan mereka menyadari ya hal itu, dan dengan kesadaran itu tumbuh rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasa malunya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang itu akan menghantarkannya untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud terima kasihnya akan nikmat yang Allah telah berikan kepada mereka. Jadi yang kedua menjelaskan tentang apa? Tentang di antara wasilah dalam kita berdakwah itu kita ingatkan manusia, termasuk diri kita bila kita lalai. Ya. Mengingatkan agar manusia itu jangan terlena dengan nikmat-nikmat yang telah mereka dapatkan. Jangan sampai mereka lupa, seolah-olah ya mereka merasa bahwa nikmat yang telah mereka rasa dan mereka miliki itu, ya, itu tidak ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan bahwasanya itu Allah yang memberikannya. Saya sering memberikan contoh begini. Mungkin ada orang yang kemudian berhasil kan punya proyek.
Ya proyeknya goal gitu, misalnya proyek membangun jembatan. Ya, ilmu teknik dalam ilmu konstruksi bangunan segala macam, dan ilmu ukur segala macam mereka kuasai misalnya kan. Kemudian SDM yang dilibatkan juga SDM yang profesional begitu. Kemudian timetable-nya ya, time schedule-nya juga sudah sangat tepat, anggarannya juga sudah dihitung begitu kan. Ternyata betul-betul berhasil. Dan dari proyek itu menghasilkan keuntungan yang jumlahnya ya lumayan begitu kan. Seperti itu. Lalu kemudian terbetik dalam hatinya, lah ini saya gitu loh kan, saya hebat, saya bisa mengatur ini segala macam, dan kekayaan yang saya dapatkan itu karena saya pekerja keras. Nah orang ini yang seperti ini, dan termasuk diri kita, itu perlu diingatkan bahwasanya semua itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, rezeki Allah Subhanahu kepada kita. Pertanyaannya, apakah ya seseorang yang kemudian berhasil mendapatkan kekayaan dari bisnis, dari proyek yang dia sebutkan tadi itu murni karena usaha dia? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Bahkan itu murni dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita telusuri lebih teliti. Pertama apa? Tentang kesehatan dia. Siapa yang menjaga kesehatannya kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Ya, belum lagi kita berbicara siapa yang kemudian membuat misalnya jembatan tadi itu jadi kokoh. Berupa misalnya apa? Ya, siapa yang bisa, apakah mereka bisa mengendalikan datangnya badai angin di saat itu ketika mereka membangun jembatan? Apakah mereka bisa mengendalikan hujan agar hujan itu tidak turun lebat? Agar mereka bisa membangun ya dengan waktu yang cepat atau sesuai dengan target waktu yang mereka tetapkan? Tidak bisa. Mereka tidak bisa mengendalikan hujan. Mereka tidak bisa mengendalikan angin. Bahkan mereka tidak bisa mengatur tentang tubuhnya sendiri. Bagaimana kalau dia sakit? Kalau mungkin banyak yang dia pikirkan ketika proyek berjalan gitu kan, itu menyedot pikiran tenaganya, tahu-tahu dia stroke misalnya. Apakah kemudian dia bisa berhasil proyek? Jawabannya tidak. Maka Allah Subhanahu wa taala menolong mereka ya, dan bentuk Allah tidak mendatangkan perkara-perkara yang mereka tidak mampu mengendalikannya, ya Allah tahan sehingga tidak mengganggu proses datangnya rezeki kepada mereka. Tapi manusia seringkali tidak sadar bahwa mereka merasa bahwasanya keberhasilan mereka itu murni karena kerja keras mereka, murni karena kecerdasan akal pikir mereka dalam mengatur sebuah rencana dan melaksanakan rencana yang telah mereka buat dan membangun sistem perencanaan yang kuat dan pelaksanaan yang tepat misalnya. Maka ini keliru besar. Maka Allah ingatkan kepada manusia tentang nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka dengan harapan mereka mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan menggunakan nikmat-nikmat tadi untuk berterima kasih kepada Allah dengan cara semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah berikutnya dari ayat tersebut ya, yaitu menunjukkan tentang agungnya karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya, kepada apa? Terkhusus kepada kaum Yahudi. Karena Allah sebutkan, ya Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Bayangkan Allah Subhanahu wa taala sebutkan khusus Bani Israel, Allah berikan nikmat kepada mereka. Ini menunjukkan bahwasanya karunia yang Allah berikan kepada kaum Yahudi itu sangat besar. Allah khususkan penyebutan itu kepada Bani Israel, dan ini berada di beberapa tempat. Bukan saja di ayat ini, ada di ayat yang lain. Ya. Faedah yang berikutnya adalah bahwa barang siapa yang menunaikan janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menunaikan janjinya kepada manusia tersebut. Sebagaimana ya Allah Subhanahu wa taala ya berkata kepada Bani Israel bahwa Allah telah menetapkan sebuah perjanjian kepada mereka agar mereka menegakkan salat, menunaikan zakat, ya, beriman kepada para rasul dan menolong rasul tersebut. Dan juga apa? Memberikan pinjaman yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala berupa infak, sedekah dan yang lainnya dari kegiatan-kegiatan sosial. Maka Allah akan apa? Allah Subhanahu wa taala akan apa? Akan tunaikan, akan berikan balasan yang Allah telah janjikan kepada mereka berupa pengampunan dosa, berupa surga. Ya? Dan ini tidak berlaku kepada Bani Israel saja, bahkan kepada manusia secara umum. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya berfirman dalam hadis qudsi tentang bahwasanya Allah akan membalas ya usaha manusia untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala dengan balasan hingga 10 kali lipat.
Allah berfirman, idza taqarraba al-'abdu ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dhira'an wa idza taqarraba minni dhira'an taqarrabtu minhu ba'an wa idza atani mashyan ataituhu harwalatan. Ya, di Sahih Bukhari Muslim. Jika seorang hamba itu mendekatkan dirinya kepadaku dengan satu jengkal, maka aku akan mendekati dirinya dengan satu hasta. Bila dia mendekati diriku dengan satu hasta, aku akan mendekati dia dengan satu depak. Ya, satu depak. Dan bila dia mendatangiku dengan berjalan, aku akan mendatanginya dengan berlari. Maksudnya apa? Kaitannya dengan apa? Bila hamba itu mendekat, maka Allah akan lebih dekat kepada dirinya. Allah akan menolong dirinya, bahkan Allah akan membalas pahala-pahala, memberikan balasan kepada mereka dengan kebaikan yang berlipat-lipat. Ya, kita lihat bahkan kok misalnya masalah sedekah, Allah berikan sampai 700 kali lipat, bahkan lebih daripada itu. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta jalan Allah Subhanahu wa taala, maka itu seperti dia menanam 7 benih. 7 benih tumbuh 100 tunas. Ya, jadi berapa artinya? 700. Dan Allah bahkan bisa membalas lebih besar daripada itu. Ya, nikmat Allah sangat luas. Dan Allah mengetahui siapa orang-orang berimpak di jalannya dan karenanya. Jadi perbuatan manusia yang mereka ingin mentaati Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika mereka mendekati Allah Subhanahu wa taala, Allah akan semakin dekat kepada dirinya. Perbuatan mereka pada suatu amalan, Allah balas dengan lebih besar daripada amal yang telah mereka lakukan. Dan ini hakikatnya adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Dan Allah mengambil contoh Bani Israel agar kita juga mengambil pelajaran. Ya, jangan sampai kita mencontoh Bani Israel dari sisi pengingkaran mereka akan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Ya, pengetahuan mereka kepada seorang Rasul yang nanti akan datang kepada mereka yang telah disampaikan dalam kitab-kitab mereka sebelumnya sebelum datang Muhammad SAW. Ya, itu tidak mereka tunaikan. Untuk kemudian setelah Rasul itu datang kepada mereka untuk agar mereka imani, tidak mereka tunaikan. Maka di sini ada pelajaran berikutnya pada faedah yang kelima, bahwasanya bila kemudian orang yang menunaikan janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu Allah ingatkan melalui termasuk kita umat Muhammad SAW, kita diingatkan tentang zikir pagi dan petang. Ya, yang kita kenal dengan sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdik wa wa'dika mastata'tu. Ya. Allahumma ya Allah, anta rabbi, engkau adalah Rabbku. La ilaha illa anta, tidak sembahan yang benar kecuali engkau ya Allah. Ya. Allahumma anta rabbi la ilaha anta khalaqtani wa ana 'abduk, engkau lah yang telah menciptakanku, wa ana 'abduk, dan aku adalah hambamu. Wa ana 'ala wa'dika, dan aku terikat pada perjanjianku kepadamu. Apa itu? Perjanjian kita kepada Allah agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu perjanjian kita sebagai manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah menyatakan bahwasanya tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Maka inilah perjanjian kita sebagai manusia kepada Allah agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bila seseorang kemudian dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu janji mereka penuhi, Allah akan berikan balasan kepada mereka. Ya, bahwasanya Allah akan ampuni dosa-dosa mereka. Allah akan masukkan mereka ke dalam surga-surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah akan hapuskan dosa-dosa mereka. Allah akan maafkan kesalahan mereka. Allah akan lipatkan rezeki untuk mereka dan seterusnya. Itu janji Allah kepada mereka. Namun sebaliknya, bila mereka mengingkari janji-janji tersebut, mereka lupa akan kesepakatan mereka tadi, maka Allah juga akan menghukum mereka bahwasanya mereka tidak akan mendapatkan janji-janji Allah tersebut, bahkan diganti dengan berupa apa? Berupa kehinaan dan azab. Maka kita hanya dihadapkan pada dua pilihan, imam memenuhi perjanjian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah mudahkan kita, ya, atau imam seseorang itu dihadapkan pada azab ketika mereka tidak memenuhi janji tersebut, ya, dan naudzubillah kita menuju Allah Subhanahu wa taala dari perkara tadi. Faedah yang berikutnya yang keenam,
Hadis ayat ini juga berisi faedah tentang wajibnya kita ya menunaikan nazar yang sudah kita buat perjanjiannya tadi. Karena apa? Ketika seorang itu bernazar, berarti dia telah membuat sebuah perjanjian khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya begini. Seseorang itu bisa bernazar dalam hatinya, saya ya janji kalau saya sembuh dari penyakit saya akan bersedekah ya dengan uang yang saya miliki sekian misalnya. Maka dia wajib penuhi nadarnya tersebut. Dia wajib penuhi nadarnya tersebut. Ya, maka ketika dia mau menadarnya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang besar kepada dirinya. Bila itu berupa sedekah, Allah akan lipatkan balasan untuk diri dari sedekahnya tadi, dan memenuhi nadar tadi adalah sebuah pahala yang tersendiri yang Allah sudah siapkan untuk mereka. Makanya dalam konteks seperti ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah 75, "Wa minhum man ahadallaha lain atana min fadlih lanusaddiqanna wa lanakunanna minas salihin." Dan di antara mereka ada yang telah membuat perjanjian kepada Allah Subhanahu wa taala dan bentuk perkataan, kalau seandainya Allah memberikan kepada kami karunia-Nya, kami akan bersedekah dan kami akan termasuk orang-orang yang saleh. Dia sudah apa? Sudah berkata dalam hatinya yang dalam bentuk nazar. Dia berjanji kepada Allah, ya Allah, aku janji ya Allah, bila kau sembuhkan aku bisa kalimat begini, ya Allah aku janji ya Allah, kalau seandainya kau sembuhkan aku dari penyakit ini, aku akan bersedekah ya Allah. Maka ini adalah nazar hukumnya. Kenapa? Karena dia telah membuat perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik dia lisankan atau tidak dalam hatinya, berarti dia telah buat perjanjian kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia berapa? Karena dia membuat apa? Ikatan antara diri dengan Allah Subhanahu wa taala dan perkataan, ya Allah, aku janji ya Allah. Berarti dengan siapa dia membuat ikatan? Perjanjian, jawabannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini wajib dipenuhi. Faedah yang berikutnya adalah kewajiban kita untuk memurnikan rasa takut kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menyatakan, wa iyaya farhabun, hanya kepadaku sajalah kalian hendaknya takut. Ya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya kalian takut. Ya. Muncul pertanyaan, apakah kalau seseorang takut kepada perkara yang memudaratkan dirinya, misalnya takut tersengat ular, kalajengking, ya, atau takut kepada seseorang yang itu kalau dia hadapi dia akan memudaratkan dirinya dan agamanya, apakah rasa takut ini menghilangkan ibadahnya, tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya tidak. Karena apa? Takut yang sifatnya tabiat manusia dia itu wajar, ya, dia itu wajar, maka ini perkara yang dibolehkan dalam syariat. Ya. Buktinya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika datang kepada dirinya, ya, tamu-tamu, hal ataka hadis dhafi Ibrahim, ya, belumkah datang kepadamu kisah tentang ya tamu-tamunya Nabi Ibrahim yang datang kepada dirinya. Kemudian Ibrahim menawarkan makan, tapi orang ini tidak makan, dan Nabi Ibrahim khawatir orang ini tidak makan punya niat buruk. Ada rasa takut di situ. Ya, dan ini wajar. Dan ini sifatnya tabiat dan itu boleh. Demikian juga Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ketika kemudian ada perang tanding di hadapan Firaun dan manusia, di mana Firaun mengumpulkan para tukang sihirnya, ya, dari berbagai macam negeri dihadirkan tukang sihir yang hebat-hebat, yang ahli-ahli dalam ilmu sihir. Kemudian tukang sihir ini melemparkan tali-tali mereka, melemparkan tongkat-tongkat mereka, yang seketika itu menjadi ular dalam pandangan Nabi Musa. Dan juga itu dalam pandangan manusia dengan ilmu sihir tadi. Maka fa'ajas fi nafsihi khifatan. Maka Nabi Musa merasa khawatir, merasa takut dengan dirinya karena melihat ular yang sangat banyak. Ya. Maka Allah menenangkan Nabi Musa untuk jangan takut. Ya, jangan takut. Maka Allah tidak mencela rasa takutnya Nabi Musa. Allah tidak mengatakan, "Hei Nabi Musa, kamu berarti kalau ketika takut ini berarti enggak yakin padaku." Tidak. Allah mengiyakan rasa takutnya Nabi Musa dan menenangkan dengan jangan takut. Ya. Sesungguhnya engkau termasuk kaum yang akan menang.
Maka Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya, dan tongkatnya itu berubah menjadi ular beneran, bukan ular sihir-sihiran, dan memakan tali tadi dan tongkat-tongkat yang dimiliki tukang sihir Fir'aun tadi. Yang berikutnya Allah berikan hidayah kepada para tukang sihir itu seluruhnya, untuk akhirnya mereka beriman saat itu kepada Nabi Musa alaihissalam. Inilah takut yang memang merupakan tabiat manusia dan ini wajar. Maka ini tidak mengurangi ketauhidan sama sekali. Tidak bisa kita mengatakan kalau orang seperti ini berarti dia musyrik, ya. Seperti itu tidak. Muncul pertanyaan, apakah kemudian rasa takut yang seperti ini, ya, menjadi penghalang untuk melaksanakan kewajiban? Jawabannya tidak. Padahal perkara wajib tetap harus kita kerjakan. Harus kita kerjakan. Nah, jangan sampai kewajiban itu, ya, membuat kita tidak melaksanakan kewajiban, kecuali memang kalau dalam beberapa keadaan syariat membolehkan, ada keringanan di situ, ya. Karena Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Misalnya begini, kita dalam perang, ya, dalam perang, ya, kata saya kita dalam perang, kita ini berlindung di balik tembok, yang kalau kita sholatnya berdiri kelihatan musuh dan bisa saya kena tembak gitu misalnya, atau kena serangan musuh. Maka boleh tidak kita duduk sehingga kita sholatnya tidak kelihatan musuh? Jawabannya boleh. Artinya takut kepada musuh wajar, tapi bukan berarti kita tidak sholat jadinya gitu kan. Nah seperti itu. Kita takut pada hewan berbisa, bukan berarti kita tidak sholat, melaksanakan kewajiban sholat tetap. Ya, tetap kewajiban dilaksanakan sesuai dengan kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum. Ya, seperti itu. Maka seorang yang dihadapan tadi, berhadapan musuhnya, kalau dia berdiri kemudian dia akan kena serangan musuh, sementara kalau dia duduk dia tidak akan terlihat dan aman dari serangan musuh, maka dia boleh duduk sambil sholat sambil duduk pada waktu itu. Karena apa? Karena ada keringanan syariat dalam perkara tersebut. Allahu a'lam bissawab, ya. Ini kurang lebih, ya, faidah yang bisa kita petik dari surah Al-Baqarah ayat 40 tadi, ya. Dan ini faedahnya Masya Allah, ya, sangat bermanfaat, ya, sangat penting buat kita untuk mengukuhkan keimanan kita, untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan untuk menyadarkan kita bahwa kita ini hamba Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kewajiban di antaranya apa? Mewujudkan rasa syukur kita kepadanya atas nikmat-nikmat yang telah kita terima darinya, dalam bentuk kita, ya, semakin meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Semakin kita banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala akan nikmat-nikmatnya, ya, dan berusaha untuk melaksanakan perintah Allah semampu dan sekuat yang bisa kita laksanakan, ya. Sampai di situ barangkali kajian kita pada sore hari ini, ya. Dan barangkali kalau ada pertanyaan satu saja, silakan Kang Cepi. Pemaparan materinya, dan ini ada pertanyaan dari tidak mengatakan namanya tapi bertanya tentang tafsir surat Al-Baqarah yang ke-36 kemarin Ustadz. Salah satunya yaitu faidah boleh menyandarkan kepada penyebab terjadinya sesuatu dan dikatakan diperbolehkannya menyandarkan kepada setan. Apa maknanya boleh berkata gara-gara godaan setan nih gitu. Bagaimana penjelasan hadis larangan mencela dan mengumpat setan dengan berkata celaka setan dan dianjurkan mengatakan bismillah Ustaz. Silakan. Iya. Menyandarkan sesuatu pada sebab, ya, terjadinya suatu mudarat misalnya, min babil ikhbar, ya, sekedar untuk mengabarkan boleh. Misalnya kita jatuh gitu ya dari motor. Mengapa jatuh dari motor? Karena ngeremnya mendadak. Boleh nggak kita mengatakan bahwasanya ini saya jatuh karena ngeremnya mendadak? Boleh tidak? Jawabannya boleh. Min babil ikhbar, sekedar untuk mengabarkan. Sekedar untuk mengabarkan. Sebagaimana misalnya kita sesat ini setan ini nyesatkan kita ini, betul. Karena setan memang tugasnya nyesatin orang kan gitu. Min babil ikhbar, boleh. Karena memang itu yang Allah kabarkan kepada kita. Bahwasanya setan itu musuh kita, maka jadikanlah dia musuh. Dan setan itu hanya ingin membuat kalian celaka, ya sadduna an sabilillah.
Membuat kalian berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita dapati ternyata kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, kita mengatakan setan yang menyesatkan kita. Karena memang demikian, Allah mengabarkan kepada kita bahwa kesesatan terjadi tidak lepas dari peranan setan di situ. Tapi juga usaha kita sebagai manusia melakukan keburukan juga ada, karena kita mengikuti hawa nafsu juga. Boleh nggak kita mengatakan ini nih karena mengikuti hawa nafsu? Jawabannya boleh. Dan bentuk pengabaran. Dan memang hal yang buruk itu disandarkan kepada makhluk. Kita tidak boleh menjalankan keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita berkata, coba Allah nggak ciptakan setan, mungkin kita tidak akan sesat. Coba kita nggak dia kasih hawa nafsu, mungkin kita nggak akan celaka begitu. Nah, menyalahkan Allah dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala ini yang tidak diperbolehkan. Walaupun kita tahu yang menciptakan setan dan membuat mereka bisa bergerak, yang menciptakan hawa nafsu kita, menjadikan hawa nafsu kita juga melaksanakan tugasnya untuk menyesatkan kita dari kebaikan gitu kan. Allah Subhanahu menciptakan, tetapi kalau menyadarkan tidak boleh kepada Allah Subhanahu wa taala, karena apa yang Allah ciptakan, apa yang Allah perbuat itu hakikatnya pasti ada kebaikan. Kita diuji untuk mencari hikmah-hikmah di balik apa yang telah Allah ciptakan tersebut. Itu kegunaannya. Ya. Jadi kalau tadi kita sandarkan bahwasanya di setan ini, maka ya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala di antara hikmahnya agar apa? Agar Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari ketergelinciran yang di situ peran setan besar di situ. Ya, peran setan besar di situ. Dan kemudian kalau memang sudah tergelincir dan setan berhasil mewujudkan programnya tadi, kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan ambil pelajaran agar jangan sampai kita ya mengulangi perbuatan yang sama. Kan setiap dosa yang kita lakukan pasti ada peran setan di situ. Pasti ada peran setan di situ. Dan hawa nafsu kita. Ya. Kita mengatakan, iya. Dua perkara ini, setan dan hawa nafsu kita, berperan dalam membuat kita sesat. Kita kabarkan begitu, tidak masalah. Min babil ikhbar. Ya. Min babil ikhbar. Tapi apakah tidak ada hikmah yang ada di balik itu? Jawabannya, untuk kita sadar bahwasanya kita harus mewaspadai ya, makhluk-makhluk Allah yang membuat kita lalai dari Allah. Di antaranya adalah hawa nafsu kita sendiri dan syaitan. Ya, seperti itu. Tidak berarti kemudian, wah sudah nih syaitan nyesatin saya, berarti saya nggak bertanggung jawab dong atas kesalahan saya. Suruh aja syaitan bertanggung jawab. Jawabannya tidak. Kenapa? Karena syaitan itu, ya, itu sifatnya mengajak, bukan memaksa. Kita lah yang menentukan keputusan, kita terima ajakannya atau kita tolak. Maka kita pun juga memiliki andil dalam kesalahan dosa yang kita lakukan sendiri. Ya, seperti itu. Allah alam bisawab. Ya, mungkin itu saja yang bisa kita kaji dan kita sampaikan, dan setiap kebenaran datang Allah Subhanahu wa taala, dan bila ada keliruan tentu Allah dan Rasulnya itu berlepas diri dari hal tersebut, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan diri kita dari tipu daya syaitan dan juga hawa nafsu kita yang selalu mengajak kita pada keburukan, dan memudahkan kita untuk beribadah kepadanya. Yang dengan itu, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah mengumpulkan kita bersama para nabi, ya, para siddiqin, syuhada, sholihin di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.